Perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah akuntansi keuangan daerah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai akuntansi aset, akuntansi kewajiban, dan akuntansi ekuitas. Nah, pada sebagai pemateri pertama, perkenalkan nama saya Rambulo Sinanit Bani. Saya akan menjelaskan mengenai kodifikasi dan juga aset jangka pendek. Langsung saja, kodifikasi aset selalu diawali dengan angka. Dalam kodifikasi tersebut terdapat istilah kelompok aset, jenis aset, objek aset, dan rincian atas objek aset. Kelompok aset meliputi aset jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan set lainnya. Dengan kode 1, 2, 3, 4, dan 5 berturut-turut pada kotak ke-6. Dari kiri kode transaksi yang bersangkutan. Kelompok aset diperinci menurut jenis aset, sedangkan setiap jenis aset diperinci menurut rincian objek aset, dan setiap objek aset diperinci lagi menurut rincian objek aset. Nah, itu adalah penjelasan mengenai kodifikasi. Selanjutnya kita akan masuk dalam aset jangka pendek. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset jangka pendek jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Aset jangka pendek meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Nah, pos-pos dari investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 sampai dengan 12 bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Yang berikut adalah pos-pos piutang. Pos-pos dari piutang adalah piutang pajak, retribusi, denda, penjualan anggaran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan bisa diterima dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Selanjutnya, materi-materi akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Rosanti Metan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama berkaitan dengan investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ini dimaksudkan dimiliki lebih dari 12 bulan. Nah, investasi jangka panjang ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama investasi non permanen seperti pembelian surat utang negara dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan. Dan yang kedua, investasi permanen seperti pinjaman kepada perusahaan negara, perusahaan daerah, dan investasi permanen lainnya. Yang berikut aset tetap. Nah, aset tetap ini adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan pemerintah dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nah, aset tetap ini terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, instalasi, aset tetap lainnya. Dalam hal ini buku dan kepustakaan, konstruksi dalam pengerjaan, dan akumulasi penyusutan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Konstantinus Nurab akan menjelaskan mengenai dana cadangan dan pengakuan. Nah, dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan diperinci menurut tujuan dan pembentukannya. Kemudian selanjutnya adalah pengakuan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau beban yang dapat diukur dengan andal. Dengan kata lain, aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan atau kepenugasannya berpindah. Untuk persediaan, pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil investasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimaksudkan sebagai persediaan. Nah, selanjutnya, suatu pengeluaran kas atau aset diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria di bawah ini, yaitu kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atau investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah. Kemudian yang kedua, nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai atau reliable. Perkenalkan, nama saya Susana Kale. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran. Pengukuran aset adalah sebagai berikut. Yang pertama, kas. Kas diukur berdasarkan nilai nominal. Yang kedua, investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai perolehan. Yang ketiga,
Piutang. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, dan yang keempat persediaan dicatat sebesar yang pertama beban perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, yang kedua beban standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan yang ketiga nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti rampasan atau donasi. Aset tetap dicatat sebesar beban perolehan. Yang kedua, penilaian. Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode, yaitu yang pertama metode biaya. Metode biaya digunakan apabila kepemilikannya kurang dari 20%. Yang kedua, metode ekuitas. Metode ekuitas digunakan apabila kepemilikannya lebih dari 50%. Dan yang ketiga, metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Yang berikut, metode ini digunakan untuk kepemilikan yang bersifat non-permanen. Barang berwujud yang memiliki kualifikasi untuk dikategorikan sebagai aset tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan beban perolehan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengungkapan. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam pengungkapan untuk masing-masing jenis aset tetap. Yang pertama, dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat. Yang kedua, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan. Misalnya seperti penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan, dan perubahan nilai jika ada, kemudian mutasi aset tetap. Yang ketiga, informasi penyusutan meliputi yang pertama, nilai penyusutan. Yang kedua, metode penyusutan yang digunakan. Yang ketiga, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. Yang keempat, kemudian dinilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Di samping itu, laporan keuangan yang harus mengungkapkan yang pertama, eksistensi atau batasan hak milik atas aset tetap. Yang kedua, kebijakan aset untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap. Yang ketiga, jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi. Yang keempat, jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. Kemudian yang selanjutnya, jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, yaitu hal-hal berikut yang harus diungkapkan. Yang pertama, dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap. Yang kedua, tanggal efektif penilaian kembali. Yang ketiga, jika ada nama penilai independen. Yang keempat, hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan beban pengganti. Yang kelima, dinilai tercatat setiap jenis aset tetap. Dan sedangkan untuk persediaan laporan keuangan diungkapkan yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dan diukur persediaan. Yang kedua, persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga, kondisi persediaan. Selanjutnya, mengenai hal-hal yang diungkapkan untuk pos investasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi. Yang kedua, jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non-permanen. Yang ketiga, perubahan harga pasar, baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Yang keempat, penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut. Yang kelima, investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya. Kemudian yang terakhir adalah perubahan pos investasi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Suciana Evangelika Guerai. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akuntansi kewajiban. Suatu kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dengan nomor kode 1 dan 2 berturut-turut pada kotak ke-6 dari kiri kode rekening bersangkutan. Setiap kewajiban diperinci menurut jenis kewajiban, dan setiap jenis kewajiban diperinci menurut objek kewajiban. Yang pertama, kewajiban jangka pendek.
Suatu kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek jika diharapkan dapat dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan kembali atau jatuh tempo dalam suatu periode akuntansi. Ada 6 jenis kewajiban jangka pendek. Yang pertama, bagian jangka pendek kewajiban jangka panjang. Yang kedua, kewajiban belanja. Yang ketiga, kewajiban pajak. Yang keempat, pendapatan yang telah diterima. Yang kelima, kewajiban perhitungan fisik. Ketiga, yang keenam, kewajiban lain-lain. Yang kedua, kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang harus dibayar lebih dari satu periode akuntansi. Ada 2 jenis kewajiban jangka panjang adalah sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban jangka panjang dalam negeri adalah kewajiban kepada pihak ketiga dalam negeri. Yang kedua, kewajiban jangka panjang di luar negeri adalah kewajiban kepada pihak ketiga di luar negeri. Ya. Baik, saya perkenalkan, nama saya Rizal Kerek. Saya akan menjelaskan tentang definisi pengakuan dan pengukuran. Definisi beban merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara atau daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah aset pengeluaran kas kepada pihak lain yang didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Koreksi atas beban termasuk penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurangan beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Pengukuran beban menggunakan mata uang rupiah. Beban yang diukur dengan mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Yang berikut, akuntansi ekuitas. Ekuitas merupakan salah satu unsur penting dalam laporan neraca. Dalam teori dasar akuntansi memiliki rumus dasar aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Jadi ekuitas ini jika dalam jurnal memiliki saldo normal pada kredit karena terletak pada kanan tanda sama dengan. Hal ini berarti jika ekuitas pemilik bertambah maka masuk sisi kredit pada posting ayat jurnal. Ekuitas ini adalah modal pemilik yang menjadi modal awal perusahaan. Tujuan adanya laporan ekuitas pemegang saham adalah yang pertama efisiensi dan kepengurusan manajemen perusahaan. Yang kedua adalah riwayat dan prospek investasi dalam perusahaan yang dimiliki. Yang ketiga adalah tanggung jawab manajemen kepada pemilik. Untuk menyusun laporan ekuitas pemilik tersebut harus ada beberapa hal, yaitu yang pertama sumber riwayat ekuitas pemegang saham secara historis. Yang kedua, pembatasan pembagian dividen dan likuiditas saham. Yang ketiga, batas perlindungan dan urutan penyerapan jika sewaktu-waktu rugi. Yang berikut, jenis-jenis ekuitas dan sumber perubahan. Seperti dijelaskan di atas, ekuitas merupakan modal awal perusahaan yang murni dari investasi pemilik. Untuk lebih mengenal ekuitas pemilik dibagi menjadi 4 akun dalam pelaporan akuntansi. Saya akan membagi berdasarkan menambah atau mengurangi ekuitas itu sendiri. Yang pertama, akun penambah ekuitas. Yang kedua, modal disetor. Yang ketiga, pendapatan. Yang keempat, akun pengurang ekuitas. Yang kelima, pengambilan pribadi. Yang keenam, beban pengeluaran. Terima kasih.